Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tasya Misal Farudi dengan NIM 2301111. Prodi Teknik Perminyakan C. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah fisika dasar, yaitu Bandul Matematis. Oke, bisa kita mulai sekarang. Pertama, abstrak. Gerakan bandul matematis merupakan salah satu bagian dari gerak harmonik sederhana. Kerja bandul matematis bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan atau gerak osilasi dan berkaitan dengan adanya nilai frekuensi, periode, dan percepatan gravitasi. Kata kunci bandul matematis, osilasi, frekuensi, periode, percepatan gravitasi. Next. Kita masuk ke pendahuluan ya. Nih, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal dan kejadian, peristiwa yang secara tidak langsung itu merupakan suatu pembelajaran dalam pendidikan. Misalnya ya, mainan anak-anak tok-tok. Tok-tok adalah suatu mainan yang sering dimainkan anak-anak yang bergerak saling berbenturan dengan diikat setas tali yang dalam bahasa fisikanya adalah bandul. Ayunan sederhana merupakan salah satu contoh sistem yang melakukan gerak harmonik sederhana. Melakukan eksperimen dengan bandul matematis, perancangnya sederhana. Namun, dari kesederhanaan tersebut, kita dapat mengamati dan menganalisis berbagai peristiwa fisik, seperti percepatan gravitasi bumi dan perubahan energi selama proses ayunan matematis sederhana. Next. Tujuan. Tujuannya menentukan serta menghitung kecepatan gravitasi menggunakan bandul matematis. Cara kerja bandul matematis dalam mencari gravitasi, menentukan dinamika osilasi pada bandul matematis, menentukan kurva hubungan antara panjang tali dengan gravitasi, serta massa dengan gravitasi. Next. Nih, kita masuk ke permasalahan. Bagaimana cara menentukan kecepatan gravitasi jika diketahui periode suatu ayunan bandul? Bagaimana cara kerja bandul matematis? Bagaimana cara menentukan dinamika osilasi pada bandul matematis? Seperti apa kurva hubungan antara panjang tali dengan gravitasi, serta hubungan antara massa bandul dengan gravitasi. Next, kita masuk ke dasar teori. Di sini teman-teman bisa lihat, bandul matematis adalah sebuah benda yang masanya dianggap sebagai sebuah partikel yang terletak di pusat masanya, diikat dan digantung dengan tali lentur pada sebuah titik tetap. Bila benda itu diberi simpangan awal, sehingga tali yang membentuk sudut yang kecil terhadap arah vertikal dengan frekuensi tetap, bandul terdiri atas cakram yang menyerupai partikel bermassa M. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini contoh gambar bandul matematis. Ya, bisa dilihat sendiri. Next. Kita masuk ke metodologi. Next. Nah, di sini saya buat flowchart agak berantakan ya. Pertama, start literatur lapangan. Habis itu siapkan alat dan bahan. Gantung bola pada klem gantungan. Ukur panjang tali dari 100 cm sampai 50 cm. M-nya ketinggalan. Simpangan bola. Catat waktu untuk melakukan 10 kali getaran. Ulangi langkah 1 sampai 4. Lakukan langkah untuk panjang tali 90 cm hingga 50 cm. Apakah sesuai? Baru buat laporan, asistensi, finish. Next. Nah, di sini ada alat-alat. Yang pertama ada tali, yang kedua ada bola, yang ketiga ada busur, keempat ada stopwatch, yang kelima ada buku catatan, dan yang keenam ada rangkaian alat percobaan. Next. Nah, di sini ada prosedur kerja. Yang pertama, gantungan bola dengan tali pada tempat yang sudah disediakan. Nomor 2, ukur panjang tali dari klem gantungan sampai pusat bola.
Nomor 3, simpangkan bola ke kanan atau ke kiri sehingga tali membentuk sudut tertentu terhadap sumbu tegak. Kemudian lepaskan. Yang keempat, ukurlah waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 ayunan. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 sebanyak 3 kali. Next. Sini ada pengolahan data. Teman-teman bisa lihat. Data 1, L-nya itu panjang tali ya. L-nya 0,1. Theta ini simpangannya 35 derajat. M ini massa bandul. Masanya 0,8. Ini data 2, L-nya 0,5. Tetanya 8 derajat sampai 80 derajat. M-nya 0,8. Ada data 3, L-nya 0,8. Tetanya 25 derajat, 25 derajat. M-nya 0,1 sampai 1. Next. Nah, di sini ada analisis data. Sebelum masuk ke analisis data, saya akan mempraktekkan simulasi PET ya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja simulasi PET bandul matematis. Oke. Hmm. Oke, sekarang kita masuk ke link PET ya, teman-teman. Di sini kita akan mencoba data pertama, yaitu panjang talinya 0,1 dengan massa 0,8. Oke, dengan sudut simpangannya 35 derajat. Oke, kita akan menghitung waktu bandul ini bolak-balik ya, dari sini ke sini, habis itu ke sini lagi. Kita hitung. Oke, stop. Oke, di sini kita dapat 0,65 ya, teman-teman. Jadi data pertama itu 0,65 ya, waktu bandulnya bolak-balik dari sini ke sini, habis itu ke sini lagi. Oke, cara ngitungnya begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba data kedua dengan panjang tali 0,5. Kita atur dulu. Nih, ya 0,5. Terus dengan simpangan 8 derajat sampai 80 derajat. Kita pakai yang 8 derajat dulu. 8 derajat. Oke, 8 derajat ya. Habis itu dengan massa 0,8 sudah. Ini 0,8 ya. Terus tuh kita di situ kita hitung ya eh, berapa waktu bandul bergerak bolak-balik. Kita mulai. Stop. Oke, di sini kita dapat 0 kita dapat 1,44 ya waktu bandul bolak-balik dengan data kedua dari sini ke sini habis itu ke sini. Kita dapat 1,44 waktu yang diperlukan bandul untuk bolak-balik. Kita coba data ketiga. Masa bandul 0,8, panjang tali 0,8. Oke, dengan masa bandul kita coba 0, masa bandulnya 0,1 sampai 1 ya, kita coba 0,1 dulu. Oke, dengan hmm, tetanya itu 25 derajat. Oke,
Kita hitung ya. Nah, stop. Oke, kita ada mendapatkan waktu selama 1,82 waktu bandul untuk bergerak bolak-balik ya. Kita coba sekali lagi yang data 3 dengan masa bandul 1. Nih, 1. Oke, kita coba dengan 1 ya. Dan simpangan 25. Ya, sudah 25. Talinya 8 tetap kita hitung berapa waktunya. Oh, oke. Nah, di sini kita mendapatkan waktu 1,84 ya. Dengan panjang tali 0,8, masanya 1, terus tetanya 25 derajat. Nah, di sini ini bandulnya ya bolak-balik dari sini ke sini, bisa ke sini lagi. Kalau menghitung, kalau mau menghitung percepatan ini harus dilakukan dengan bolak-balik ya supaya dia lebih bagus datanya agar tidak salah-salah. Jadi harus dilakukan secara berulang. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, di sini kita masuk setelah tadi kita simulasi PET, kita masuk ke analisis data. Oke, ini data yang pertama. Ini tadi kan, ini L panjang tali ya. Ini panjang tali. L-nya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Di sini ada T. T itu waktu yang diperlukan bandul gitu loh. Eh, ini kan waktunya itu 0,64. Nah, makanya tadi ini sama yang tadi itu beda. Kenapa? Karena kan saya sudah bilang, kalau misalnya mau yang simulasi PET kayak tadi itu harus dilakukan secara berulang-ulang gitu. Tadi kan cuma sekali aja. Ini saya sudah lakukan secara berulang-ulang jadinya 0,64, 0,91, 1,11, 1,28 dan seterusnya ya. Ini T kuadrat itu ini T ini dikuadratkan menjadi ini. Misalnya 0,64 dikuadratkan menjadi 0,4096, 0,91 dikuadratkan menjadi 0,8281 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat lah. Ini grafiknya dari grafik dari T, ini grafiknya, ini grafik hubungan antara L dan T, ini grafik hubungan antara L dan T kuadrat. Di sini bisa lihat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada data 2. Data 2 seperti yang kayak tadi, di sini ada theta. Tetanya itu 8 derajat. Ini ada derajatnya ya, teman-teman. Ini 8 derajat, 16 derajat, 24 derajat, dan seterusnya. Sampai ini 80 derajat ya, teman-teman. Saya salah tulis. Ini harusnya 80 derajat. Nah, di sini T-nya ada 1,37, 1,39, 1,42, dan seterusnya. Ini loncat, loncat, pokoknya kayak 8, 16, 24, 32. Ini pokoknya bukan 81, ini 80. Salah ketik. Nah, di sini kita lihat juga ada grafik, grafiknya
Ini dari data 2 ya. Ini yang di sini bisa dilihat. Kita next aja. Nah, di sini ada data 3. Data 3 itu ada M 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Teman-teman bisa baca aja di sini. Dan T-nya juga 1,80, 1,83 dan seterusnya. Nah, di sini ada grafik. Grafik ini hubungan antara M dengan T. Nah, jadilah grafik seperti ini. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini jadi grafiknya seperti ini. Next. Nah, kita akan menghitung regression linear. Nah, N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlahnya. Jumlah kita datanya kan ada setiap satu data itu ada 10 gitu. Nah, L ini 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Baru ini ada T kuadrat, yang tadi di tabel tadi ada T kuadrat sudah dimasukkan di sini. Terus ada L kuadrat. L kuadrat ini L ini. Nah, L ini dikuadratkan misalnya 0,1. Dikuadratkan menjadi 0,01. 0,2 dikuadratkan menjadi 0,04. Nah, di sini ada L kali T kuadrat. Nah, L-nya ini baru dikali T kuadrat. Jadi L panjang tali dikali T kuadrat. Nah, jadi kita taruh di sini. Jadi L kali T kuadrat. Jadi misalnya 0,1 dikali 0,4046. Nah, misalnya 0,04046 gitu. Misalnya 0,2 baru dikali 0,8281. Jadi hasilnya itu 0,16562 begitu. Ini pokoknya kuadratkan aja lah. Maksudnya dikali L dikali T kuadrat gitu. Nah, baru di sini hitung jumlah dari misalnya ini 0,1 ini ditambah 0,2, 0,3 ini hasilnya 5,5. Ini juga dan seterusnya. Pokoknya ini dihitung, nah jumlahnya ini dihitung juga semuanya, nah jumlahnya ini. Nah ini juga dihitung, nah ini jumlahnya ini. Next. Nah, di sini ada perhitungan. Nah, perhitungan ini rumusnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada rumus. Ya, bisa lihat. Nah, ini tinggal masukin angka-angka aja nih. Kayak N-nya 10 baru 16,05891 dikurang 5,5 229802 per 10 ini nanti baru nanti 34,198 habis itu per 8,25 dan hasilnya A1 hasilnya 4,1452. Nah, terus yang ini juga sama, tinggal kalian masukin aja nilai sama kayak ini juga kok. Ini nanti hasilnya dapat 0,0182 ini. Nah, terus maka diketahui persamaan garisnya ialah Y sama dengan 4,152 X ditambah 0,0182. Terus habis itu cari gravitasinya menggunakan rumus G sama dengan 4V kuadrat per A1. Nah, di sini dapat deh hasilnya. Habis itu kita next lagi nih. Di sini ada pembahasan. Nah, setelah menganalisa data yang diberikan, dapat kita ketahui bahwa pada data 1 yaitu panjang tali 0,1 meter sampai 1 meter dengan sudut 35 derajat dan massa 0,8 dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali, maka periode yang didapatkan semakin besar. Pada saat menganalisa data 2 dengan panjang tali 0,5 meter dengan sudut 8 derajat sampai 80 derajat dengan massa 0,8 didapatkan data bahwa semakin besar sudut simpangan maka periode yang didapatkan semakin besar. Tetapi tidak drastis pada data yang ketiga dengan panjang tali 0,8 dengan sudut 25 derajat dan bermassa 0,1 meter sampai 1 meter 0,1 sampai 1 meternya nggak usah. Meternya harusnya di 0,8 meter. Ini salah ya teman-teman.
Nah, dapat dikatakan bahwa semakin berat massa dengan tali dan sudut tetap didapatkan periode yang naik turun atau tidak stabil. Next. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Next. Nah, di sini kesimpulannya itu perbedaan panjang tali akan menghasilkan periode yang berbeda. Panjang tali tidak mempengaruhi nilai gravitasi. Semakin panjang tali, waktu yang dibutuhkan satu kali osilasi semakin lama. Semakin lama waktu osilasi, nilai periodenya semakin besar. Semakin besar periode, semakin kecil frekuensi. Nah, panjang tali mempengaruhi jarak bandul pada derajat yang sama. Next, di sini ada saran. Nah, sebaiknya melakukan percobaan secara berulang-ulang. Nah, tadi saya juga katakan, kalau misalnya mencoba simulasi pet bandul itu harus dilakukan secara berulang-ulang supaya nih, karena jika hanya melakukan satu kali percobaan, tingkat ketetapan akan berkurang. Tuh, kalau misalnya eh, coba satu kali, nah nanti pasti dua kalinya, misalnya ada yang beda, ada yang apa, jadi harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, percobaan harus secara teliti dan cermat dalam mengamati waktu dan menghitung getaran yang terjadi. Nah, kalau misalnya menggunakan pet simulasi dan matematis yang tadi, percobaan itu harus dilakukan dengan teliti. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai salah lah, gitu pokoknya. Hmm, karena nah, di sini, karena akan mempengaruhi periode yang dihasilkan. Jika dalam perhitungan periode terjadi kesalahan, maka akan berpengaruh pada besarnya percepatan gravitasi. Tuh, oke. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Em, Sudah begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.